Hello guys, percayakah Anda time traveler atau penjelajah waktu? Mungkin dari kalian ada yang percaya dan bahkan ada yang tidak guys. Jika dipikir secara logika, hal itu memang sangat-sangatlah mustahil. Apalagi dengan teknologi yang ada sekarang. Tapi tahukah kalian, jika beberapa waktu lalu ada berita tentang seseorang yang bisa melakukan itu semua, yaitu time traveler itu tadi. Oke guys, mari kita bahas. Life could be a dream, life could be a dream. Pada suatu hari, tepatnya pada tahun 2006 lalu di kota bernama Kiev di Ukraina, ada seorang pemuda muncul dan berjalan kaki menelusuri jalan dengan wajah yang bingung. Ia mengenakan pakaian era Uni Soviet dan membawa sebuah kamera foto antik di tangannya guys. Perilaku pemuda tersebut menarik perhatian polisi yang sedang bertugas guys. Polisi lalu menghampiri pria itu dan bertanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu pak?" Kemudian pria itu menjawab, "Saya ini berada di mana ya?" "Anda sekarang berada di kota Kiev," kata polisi. Orang itu tambah kebingungan sambil menatap objek-objek di sekitarnya. Lalu pria itu bertanya lagi, "Ini tanggal berapa ya pak?" "Ini tanggal 23 April tahun 2006. Lalu pria itu tambah kebingungan guys dan menjawab, "Loh kok bisa ini tahun 2006? Padahal beberapa menit lalu saja saya berada di tahun 1958. Polisi tambah kebingungan dan mulai menganggap dia gila. Kemudian polisi itu meminta untuk menunjukkan kartu identitasnya guys. Setelah melihat tanda pengenalnya, polisi sangat-sangat terkejut. Ia menunjukkan kepada mereka dokumen resmi yang sah dari tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Uni Soviet. Pria tersebut bernama Sergei Ponomarenko guys. Kemudian polisi membawanya ke klinik kejiwaan di Kiev. Di sana, Profesor Pablo Kutikrov menyelidiki Sergei Ponomarenko. Dari hasil serangkaian penyelidikan, diketahui bahwa Sergei Ponomarenko lahir di kota Kiev pada 16 Juni pada tahun 1932. Tapi pada 2006 kenyataannya, Sergei masih kelihatan seperti pemuda berusia 25 tahunan guys. Kok bisa guys? Informasi yang dikutip dari genpi.co, Pablo meminta Sergei mencoba untuk mengingat-ingat kembali bagaimana ia bisa muncul pada tahun 2006 guys. Kemudian Sergei menjelaskan awal mula ceritanya guys. Ceritanya, saat itu siang hari dan saya ingin berjalan-jalan di kota sambil membawa kamera saya. Tapi ketika saya meninggalkan rumah, saya melihat benda yang memiliki bentuk seperti bal yang aneh. Benda itu terbang dengan cara yang aneh. Sulit untuk menjelaskan apa yang saya lihat. Lebih baik untuk mengungkapkan dengan foto-foto dari kamera saya. Dan mungkin kita akan menemukan jawabannya, kata Sergei. Kemudian, Pablo memutuskan untuk mengungkapkannya dengan foto-foto itu. Akan tetapi, ada kesulitan guys tentang teknik pengembangan untuk kamera lama seperti kamera Sergei yang berbeda usia yang cukup jauh dengan teknologi tahun 2006. Pablo kemudian mengundang seorang pakar fotografi bernama Vadim Posner untuk membantu memeriksa klis film kamera Sergei tersebut guys. Vadim Posner mengatakan bahwa produksi klis film untuk kamera tersebut sudah dihentikan pada tahun 1970-an. Ia juga heran dan bagaimana mungkin dan bingung menjelaskan bagaimana gulungan itu dapat dipertahankan dalam kondisi yang sedemikian baik selama lebih dari setengah abad lamanya guys. Hasil kamera tersebut adalah foto benda-benda aneh yang diduga UFO dan juga foto seorang wanita berusia sekitar 25 tahunan guys, serta gambar-gambar lain di mana Sergei Ponomarenko berada, bahkan dalam pakaian yang sama yang ia kenakan sekarang. Sergei juga mengakui jika teman wanita dalam foto tersebut adalah calon tunangannya yang bernama Valentina Kuris. Sergei juga menjelaskan banyak hal tentang cerita-ceritanya tersebut dan membuat profesor menjadi percaya dan menganggap Sergei memang tidaklah berbohong guys. Kemudian guys, profesor tersebut mencari polisi yang menemukannya untuk menceritakan cerita-cerita Sergei Ponomarenko tersebut. Tapi, beberapa waktu berselang, Sergei Ponomarenko tiba-tiba menghilang begitu saja dan terlihat pada rekaman CCTV. Sergei terlihat akan memasuki ruangan tapi tidak pernah keluar lagi. Perhatikan baik-baik guys bagaimana Sergei Ponomarenko menghilang.
Polisi pun mencari Sergi tapi tidak pernah menemukannya lagi. Beberapa waktu kasus ini berselang, polisi mendapatkan informasi tentang Valentina Kuris yang dibilang tunangan Sergi tersebut guys. Polisi pun langsung bergerak cepat berusaha menggali informasi dan pada akhirnya mendapatkan informasi titik terang dan menemukan Valentina Kuris yang sekarang masih hidup dan cukup berumur, sekitar 70 tahunan pada tahun 2006 lalu. Kemudian polisi bertanya, "Mohon maaf, apa ibu yang bernama Valentina Kuris?" Kemudian ia menjawab, "Ya, betul. Apa Anda kenal dengan Sergi Ponomarenko?" Wanita tersebut menjawab, "Ya, saya mengenal baik Sergi Ponomarenko. Dia mantan tunangan saya yang tiba-tiba menghilang begitu saja." Kemudian polisi menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu kami bertemu dengan Sergi Ponomarenko, tapi dalam keadaan yang masih muda dan terlihat sangat mirip dengan foto ini, sambil menunjukkan foto dari Sergi tersebut. Tapi malah anehnya, wanita berusia tersebut tersenyum dan menjawab, yang cukup membuat polisi kaget. Oh, ternyata benar. Yang dikatakan Sergi itu benar. Dia tidak berbohong dan menunjukkan foto yang sama persis dengan foto yang ditunjukkan polisi tersebut. Ini foto yang diberikan Sergi pada tahun 1970 dulu, kata Valentina Kuris. Ternyata foto yang dicuci cetak tadi, Valentina Kuris juga mempunyainya guys. Dan ada lagi satu foto yang ditunjukkan oleh Valentina Kuris yang tambah membuat polisi tambah kaget. Sambil wanita itu mengatakan, ini foto yang diambil Sergi pada tahun 2050. Dan ada tulisan pesan bahwa saya akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa kembali ke waktuku yang seharusnya. Foto ini cukup unik guys, dan cukup aneh. Perhatikan baik-baik guys. Sebelah kanan adalah kota Kiev pada tahun 2006 lalu, dan yang kiri adalah kota Kiev yang kata Sergi diambil pada tahun 2050. Bagaimana mungkin orang bisa foto di masa depan? Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Tapi jika dibilang kebetulan, apa mungkin dia memang seorang penjelajah waktu guys? Bagaimana guys menurut Anda? Kisah ini sebenarnya sudah banyak dibahas di YouTuber lain. Kami membahas video ini karena ceritanya yang menarik dan pengen bahas saja guys.